Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah hantarkan kita pada 10 Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga kita dapatlah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai ceramah, ada informasi yang disampaikan terkait penerimaan infak dari jemaah sholat Isya dan Tarawih yang dilakukan Ta'ala. Adapun 10 malam Ramadan diperoleh infak Rp358.000. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana para jemaah sholat Isya dan Tarawih dimuliakan Allah untuk berinfak, yang mana infak ini untuk kita pergunakan ke makmuran masjid kita bersama. Adapun yang bertindak untuk penceramah dan sekaligus imam tarawih kita, yakni Al-Ustaz Bukhari Al-Hafiz SPD. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah kita dan tadi sudah mengimami kita untuk sholat berjamaah Isya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tausiah dapat menjadi petunjuk ajar bagi kita agar lebih kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Pada waktu Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam ini Allah masih istiqomahkan kita dalam bulan keberkahan dan redha. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sentiasa salawat sanjung salam kita hantarkan kepada Rasulullah. Kelak di akhirat, salawat inilah menjadi bukti bahwa kita adalah umat-umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para imam, pengurus PKM masjid beserta segenap jajaran yang kami hormati, seluruh jamaah, bapak ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah jamaah salat tarawih witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar bapak ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Bu, udah malam keberapa ini, Bu? Malam ke? Bapak tadi bilang 17, mana itu? Gak terasa ya, Bu, udah malam 11. Tinggal hitungan hari, Pak, 18 malam lagi selesai. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tahapan kedua sudah mau kita mulai. Kalau dalam bahasa hadis mengatakan Ramadan itu 3 tahap. Tahap pertama 1 Ramadan sampai 10, namanya Allah berikan rahmat. Ulfah juga dititipkan. Apa itu ulfah? Kasih sayang. Dihantarkan Allah 1 sampai 10 Ramadan, rahmat, kemudian kasih sayang. 11 sampai 20 Ramadan babak kedua, Pak, namanya maghfirah. Ampunan seluas-luasnya dibukakan oleh Allah, pintu taubat dibukakan lebar-lebar oleh Allah. Nanti habislah kita di babak ketiga, 21 sampai akhir Ramadan, namanya babak itqum minan nar. Kita bebas dari nerakanya Allah, surga pula dibuka lebar-lebar. Kalau istilah aku juga sering menyebutkan gini, Pak, bahwa Ramadan ini juga punya 3 tingkatan atau 3 tahap. Tahapan pertama 1 sampai 10 Ramadan namanya babak pendaftaran. Yang namanya babak pendaftaran pasti rame, Pak. Namanya daftar. Ternyata STM pun dipinjam, kurang, Pak.
Jamaahnya ramai betul. Mohon maaf, orang yang tak pernah sholat fardu ke masjid, giliran tarawih dia belum datang. Salah, tidak. Tidak ada satu orang pun yang berhak menyalahkan orang-orang yang pengen masuk mendaftar di bulan Ramadan. Tapi ingat, masuk babak kedua 11 sampai 20 Ramadan, babak kedua itu namanya babak penyisihan. Akan ada yang tersisih, tersenggol dan tereliminasi, Pak. Terata STM dan pulang balik. Masuklah babak ketiga 21 sampai akhir Ramadan, namanya babak final. Yang bertahan akan tetap bertahan, yang hanya ikut-ikutan tetap tidak akan pernah bisa bersama lagi dalam masjid. Siapakah orang yang bertahan nanti sampai ujung dan akan mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah? Bukan karena dia pengurus masjid, bukan juga karena najir, bukan karena ustaz, tidak, bukan karena rumahnya dekat masjid, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicenderungkan oleh Allah hatinya untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Karena orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tak sembarangan sebutan dan panggilan Allah Ta'ala kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Allah tidak gunakan kalimat ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah tidak panggil dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bahkan selembut-lembut kalimat ya ayyuhal bashar Allah tak gunakan. Karena tidak semua manusia bisa beriman. Tak semua orang Islam punya kekuatan iman dan keyakinan. Sehingga muncullah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di siang harinya imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itu luar biasanya Ramadan ini, Pak. Begitupun Allah tahu kita ini punya dosa dan maksiat bukan hanya di siang hari. Malam pun kadang banyak dosa maksiat kita. Ditambahlah satu garansi lagi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksi hadisnya hampir sama. Man shoma man qama. Siang man shoma siapa yang berpuasa, malamnya man qama. Siapa yang berdiri menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan iman dan keyakinan kepada Allah, Allah pun akan hapuskan dosa-dosanya. Luar biasa, Pak. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang spesial ini dikasih Allah. Bu, tak ada bulan selain bulan Ramadan disiapkan Allah seperti ini. Karunia Ramadan sungguh sangat luar biasa. Bahkan dasarnya ibadah Ramadan. Kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah Isya, pahalanya diganjar Allah pahala wajib. Kita melaksanakan sunnah yang namanya sedekah, pahalanya pahala wajib. Apalagi fardu subuh, fardu isya, fardu yang wajib-wajib, pahalanya berlipat-lipat ganda dihitung Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya, Pak, orang yang di bulan Ramadan puasa, jangankan ibadah, tidur saja pun berpahala. Tapi tengok tidurnya juga ya, Pak. Sempat tidurnya habis subuh sampai maghrib. Nah, itu bukan tidur ibadah tuh, Pak. Jadi tidur latihan ninggal namanya. Nah, latihan ninggal. Dicobanya gimana caranya. Dari habis subuh sampai maghrib, bangunnya pas azan aja. Begitu azan zuhur dia kelas, sholat tidur balik. Habis waktu asar bangkit, tidur balik. Jam 6 bangun dia mulai paling sibuk tengok bukaan. Jam berapa lama kali buka ya tengok. Hebatnya orang di bulan Ramadan ada aturan. Tidak seperti bulan yang lain, diatur oleh Allah sedemikian rupa. Yang halal bisa jadi haram. Di Ramadan ini yang halal bisa haram, bisa balik halal. Tapi ada juga yang haram di luar Ramadan, haram dalam Ramadan, waktu habis berbuka pun tetap haram. Kadang banyak orang yang keliru di situ. Orang menganggap bahwa di siang waktu Ramadan tak boleh mencakap kayak orang. Habis buka, digasnya balik. Ada kayak gitu. Jumpa lah di pajak ya kan, Bu. Kak Lea sama Kak Lia. Datang orang itu. Mati nggak datang, pindah ke masjid lain. Ditanya, Lia, kata Kak Lea, ada yang mau sampaikan sama kamu. Astagfirullah, Kak. Jangan kakak pancing naluri ribah kenapa kakak. Puasa ini Kak, sadar kakak puasa. Tanggung Kak, udah bentar lagi, udah zuhur udah.
Aku bukan apa, aku cuma menyampaikan sama kau aja. Itu bukan apa kalau kau mau, kalau enggak apa-apa. Nama kau disebut-sebutkannya, nama kau. Aku menganggap kau bukan lagi orang lain, kita udah keluarga gitu. Ditahan kakak sampai zuhur, Pak. Udah lama, kakak duluan ya, pergi tuh. Habis buka, lihat teleponnya, apa yang kau sampaikan tadi? Coba cerita. Tengok. Orang beranggapan bahwa di siang Ramadan kita menahan. Malamnya waktu berbuka habis, udah los, bablas lagi, salah. Ramadan ini satu paket, Pak. Siangnya ditahan, malam ditahan. Ada yang halal di waktu kita luar Ramadan, waktu siang Ramadan haram, maghrib balik halal. Ada juga yang haram mau maghrib mau tidak tetap haram dikasih Allah. Inilah ajang latihan. Contoh, yang halal tapi diharamkan dalam Ramadan balik halal waktu maghrib. Risol, ya kan? Masih ada risol? Wah, Pak Mustafa ada risol ya kan? Risol halal Pak. Waktu Ramadan haram. Kapan halal lagi? Waktu maghrib. Cendol Pak, itu halal. Masuk Ramadan jadi haram. Kapan bisa halal? Habis maghrib. Makanan yang ibu masak, minuman yang bapak tengok tadi, itu semua halal. Waktu siang Ramadan, kok gelap ya? Dan pemandangan kau yang belum makan lah Pak. Makanan dan minuman, iya belum. Yang kita punya tadi, yang kita cicipi, waktu siang Ramadan jadi haram. Kapan halal? Waktu maghrib. Bahkan Pak, Ramadan luar biasa. Istri yang bapak punya halal. Begitu siang Ramadan jadi haram. Kapan halal lagi? Waktu terawih lah, maghrib pula. Gak ada waktu lain, terawih. Maghrib mana sempat lagi. Makannya lagi, apa-apa lagi, baca doa lagi, apa-apa lagi. Waktu tarawih. Ini hal yang halal diharamkan dalam Ramadan, balik halal waktu berbuka. Tapi ada yang haram di luar Ramadan, waktu Ramadan makin haram, di luar waktu berbuka pun tetap dijaga. Apa itu? Hati. Bapak Ibu yang mulia, di saat siang kita sanggup menjaga lisan untuk tidak mencakapi orang lain. Waktu berbuka ini juga harus ditahan sebaik-baik mungkin. Sebulan penuh Ramadan kita tahan. Pagi, siang, sore, malam waktu berbuka pun kita tahan juga. Inilah namanya ajang latihan. Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Sebulan penuh dilatih untuk tidak mencakapi orang lain. Habis Ramadan, aku yakin dan percaya tak ada lagi orang yang suka mengisi sibuk di urusan orang lain. Kenapa? Karena Ramadan disiapkan Allah untuk latihan. Ini tarawih berapa kan? Lama-lama aku ceramah, bentar aja lah. Merepek pula Muhammadnya si Gondrong udah lama gak datang. Begitu datang rambutnya udah pirang aja. Cakap orang bukan dari Batal, cakap orang kalau tadi. Si Gondrong yang kemarin ya. Kok udah pirang aja gitu. Kena panas Bu, kena panas. Tahu tadi sebentar ya ceramah enggak itu buka deh. Bu, dijaga semuanya selama Ramadan, insya Allah efek positifnya akan menjadi baik. Selama Ramadan kita latih kaki melangkah ke masjid. Habis Ramadan masjid tak akan pernah sunyi Pak. Kenyataannya cuma habis Ramadan nangis masjid Pak. Mana lo orang yang ramai kemarin. Waktu Ramadan setiap sholat mohon maaf lewat kota impak goceng 10.000 20 limpul kita masukkan. Selagi habis Ramadan tangan tak pernah lagi sulit berbagi sama orang lain tanpa harus ada perantara siapapun. Waktu Ramadan ini lisan tak pernah lupa. Subhanallah, alhamdulillah, tadarusan tak pernah tinggal tiap pagi zikirnya, salawatnya. Habis Ramadan lisan jadi terbiasa. Mata memandang Quran, mata memandang yang baik. Ketika ada yang tak baik kita hindarkan. Habis Ramadan pasti berefek. Inilah makna dari la'allakum tattaqun. Bukan seperti artinya yang terjemahan agar kamu menjadi takwa, tapi makna la'allakum tattaqun pasti kamu menjadi orang yang takwa. Kalau sudah kalimat pasti adalah janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin sebagai nasihat untuk kita semua menuju tahap kedua Ramadan.
malam 11, 12 sampai 20 tahap kedua. Siapa yang bertahan dengan iman dan keyakinan sama Allah, insya Allah sampailah ke babak final. La'allakum tattaqun pun akan kita dapatkan. Namun sebelumnya aku izin, ternyata aku agak sedikit lancang Pak sebenarnya. Kemarin aku menghubungi, rupanya salah nomor. Nama Mustafa Kamal di nomor di handphone ada 2 orang. Nah, rupanya bukan di sini orangnya, di masjid lain. Aku ada pasang apa situ. Nah, kalaupun nanti agak dimarahin dulu dikit apa-apa. Aku promosi Bu. Nah, sambil kemana-mana ceramah harus sambil jualan Pak. Tapi aku nggak jualan di masjid, promosi di masjid, jualannya di luar. Tak boleh jual beli transaksi dalam masjid. Aku bawa madu, madunya madu bukan madu asli ya Pak, karena kalau madu asli dibawa ke rumah berantem Pak. Nah, jadi bisa pecah, lemari terbalik. Nah, semuanya itu madu murni. Madu murni kita bawa dari Riau, di rumah kita kemas di pipa 4. Kita baguskan dalam botol. Alhamdulillah udah dapat surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, surat izin Kementerian Investasi dan Badan POM-nya Majelis Ulama Indonesia. Sudah selesai 6 bulan sudah kita jalankan itu usaha madu, sudah hampir 8.000 botol terjual di masyarakat, baik di Sumatera Utara maupun di luar provinsi. Bapak Ibu, beda dengan yang lain, mohon maaf awal 2 menit aja. Beda dengan yang lain, madu ini sudah kita bacakan zikir ratibul haddad. Kemudian sudah kita bacakan ayat-ayat ruqyah, sehingga banyak efek positifnya, khasiatnya luar biasa. Allah banyak sembuhkan penyakit orang-orang yang mohon maaf udah kewalahan, udah hampir putus asa dengan rasa sakitnya. Ternyata kami dikagetkan dengan chattingan dan curhatan jemaah yang sudah mengatakan bahwa luar biasa ampuhnya itu madu. Nama madunya madu al-wahid. Nama madunya madu al-wahid. Di depan ibu sambil mau pulang silakan singgah dan ambil. Ada penyakit, mohon maaf ibu agak jorok bahasaku. Seminggu yang lalu ada jemaah yang lapor bahwa kanker payudaranya sembuh. Allah sembuhkan melalui madu al-wahid. Udah puluhan juta habis duit Ustaz untuk berobat, tapi tak juga ada. Begitu jumpa di pengajian, beliau pesan ambil 2 botol, dia minum, alhamdulillah. Kemudian ada yang penyakit lambung Pak, penyakit paru-paru, penyakit sesak, anaknya demam, batuk. Dari mulai penyakit yang ringan sampai penyakit yang parah, yang asam urat, asam lambung, kemudian kakinya kadang-kadang agak kram dikit Pak, yang engsel lututnya agak kurang kuat ya Pak, karena ada engsel lutut juga kurang kuat Pak. Bawaannya pening dia. Pokoknya segala macam penyakit medis dan non medis. Kenapa aku bilang non medis? Dibaca imam tadi baru diantar lagi Pak. Rutin seminggu 2 botol dia pesan. Kemarin pesanan pertama kami nggak tahu apa sebab dan macam mana ceritanya. Minumnya di botol kedua, muntahnya bukan cuma darah tapi muntah paku Pak. Wallahu a'lam apa sebab. Kami yakin husnuzan bukan karena apa-apa, tapi karena ayat ruqyah sudah kami bacakan. Setiap Selasa malam Rabu di rumah kami dibacakan zikir ratibul haddad. Jemaah siapapun yang mau hadir, mau datang, kita juga terbuka untuk umum membaca zikir, baca selawatan di rumah. Kemudian banyak Allah sembuhkan dari penyakit-penyakit asbab madu. Ya, 350 mili ukuran botolnya, madunya manis, cukup ibu minum 3 sendok sebelum tidur. Tapi mohon maaf kalau memang penyakitnya parah, yang usus buntu, yang baru operasi, yang kanker segala macam tumor, yang parah lah pokoknya. 3 sendok sebelum tidur, 3 sendok habis sholat subuh kalau nggak puasa. Kalau dia puasa, habis sahur minumkan 3 sendok, jangan pakai sendok nikel. Sendoknya sendok plastik Pak, apalagi sendok semen, agak bahaya. Baca bismillah 3 kali, ini aturan pakainya. Baca bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, pasang niat, ya Allah jadikan madu ini menjadi asbab sembuhnya lambungku. Aku yakin kalah promak pemilihan tadi buat madu al-wahid Bapak Ibu. Harganya nggak mahal-mahal kali. Kalau aku pikir-pikir 2,5% dari hasil penjualan madu itu kita antarkan zakat penghasilannya ke pondok pesantren Darul Mafazah di Batang Kuis. So, boleh cek di Google, YouTube atau di Facebook pondok pesantren Darul Mafazah. Ada anak-anak yatim yang di sana yang butuh bantuan, maka tergeraklah hati kami untuk mengantarkan zakat penghasilannya ke sana. Kadang beras 10 karung, 15 karung, kadang duit itu guru-guru kita antarkan. Harga per botol cuma Rp50.000. Aku yakin ibu-ibu banyak gawa duit kan surat tarawih kemarin kan, bukan? Nggak apa-apa lah, agak-agak makan risol nanti sebentar aku di sini, kalau masih ada risol. Kutunggu ibu, ya, kutunggu yang mau ngambil duit silakan. Saya kira udah jam 9:30, mudah-mudahan
Nomor 9, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Kudoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai kepada babak final dan mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.